Tuhan, dimanapun Anda berada, berjumpa lagi bersama dengan kami, Departemen Komunikasi Uni Indonesia Kawasan Barat, dalam diskusi Sekolah Sabat. Dan sepanjang tema dalam kuartal ini berjudulkan Yesaya, Hiburkanlah Umatku. Sekarang kita sudah masuk ke pelajaran 9 dengan judul Untuk Melayani dan Menyelamatkan. Kita akan berdiskusi bersama dengan Pendeta David Panjaitan, Direktur Komunikasi Uni Indonesia Kawasan Barat. Shalom Pendeta. Shalom Bella dan pemirsa dimanapun Anda berada. Apa kabar Pendeta? Masih baik sampai sekarang. Puji Tuhan. Baik Pendeta, kita melihat dalam pelajaran kita di Sabat Petang menyinggung tentang bagaimana perasaan jika kita langsung mengunjungi tempat-tempat Kristus yang berada selama ia hidup. Tapi mungkin Pendeta bisa menjelaskan lebih jelas lagi maksud dari Sabat Petang ini. Baik Bella dan pemirsa, di pelajaran Sabat Petang ini saya melihat antara perasaan dan kenyataan. Kenapa saya katakan demikian? Banyak orang merasa kalau sudah berada, kita kunjungi tempat-tempat di mana Yesus pernah melayani, banyak orang merasa, wah, sudah seperti Yesus waktu melayani lah dulu, kan kira-kira begitu. Tetapi sebetulnya tidak seperti itu. Karena di bawah di sini dikatakan, untuk merasakan apa yang Yesus rasakan, kita tidak harus hadir ke tempat Yesus melayani. Tetapi bisa melakukan apa yang Yesus pernah lakukan di tempat di mana kita berada. Jadi gini, merasa melayani dengan merasakan pelayanan itu berbeda. Itu berbeda. Contohnya kalau bahasa orang muda déjà vu ya. Déjà vu itu artinya merasa pernah di situ gitu loh. Berbeda dengan merasakan bagaimana rasanya waktu di situ, itu berbeda. Jadi pelajaran Sabat Petang ini merasa pernah melayani seperti Yesus atau merasakan pelayanan Yesus itu berbeda. Nah, yang diharapkan di pelajaran Sekolah Sabat kita adalah merasakan pelayanan Yesus walaupun tidak berada di tempat pada waktu Yesus melayani. Nah, pertanyaannya bagaimana caranya? Nah, di sini ada dituliskan. Tetapi kita tidak perlu pergi ke Nazaret, ke Kapernaum atau ke Betania agar dapat berjalan dalam langkah-langkah Yesus. Kita akan menemukan jejak kakinya di sisi tempat tidur orang sakit, di pondok-pondok orang miskin, di lorong-lorong kota besar yang padat penghuninya, serta pada setiap tempat di mana terdapat hati manusia yang memerlukan penghiburan dalam berbuat seperti yang dilakukan Yesus ketika di dunia ini. Kita akan berjalan pada langkah-langkahnya. Jadi sederhananya adalah supaya kita bisa merasakan bagaimana Yesus pernah melayani, mari kita ikuti apa yang pernah dia lakukan. Jadi bukan karena saya harus pergi ke tempat itu, tapi bagaimana sebenarnya kita melihat apa yang Yesus lakukan selama di dunia. Ya. Jadi bukan tempatnya yang penting. Bukan tempatnya yang penting, tapi apa yang dia pernah lakukan. Karena begini Bella, saya tidak tahu Bella pernah rasakan atau pemirsa rasakan, pada waktu, tidak selalu ya, saya sering melihat orang yang contohnya lagi kedukaan, sedang susah, ada rasa iba. Iya. Lalu pada waktu kita menolong, memberikan perhatian, ada rasa puas. Nah, rasa iba dan rasa puas itu tidak bisa dirasakan oleh orang lain kalau tidak melakukannya. Nah, maka kita akan mengerti kenapa Yesus menolong, kenapa Yesus memperhatikan, ya seperti yang kita rasakan walaupun tidak sempurna ya. Lalu bagaimana rasa puasnya Yesus melayani, itu juga kita rasakan kalau kita juga pernah melayani orang lain.
Kira-kira seperti itu pengertian daripada pelajaran Sabat petang ini, Bella. Empati ya pendeta. Ya, kita tidak hanya berhenti di simpati, tapi harus empati. Karena dia datang ke dunia kan, kita sama-sama tahu itu untuk melayani, bukan untuk apa? Dilayani. Ya, baik pendeta, kita masuk ke hari Minggu, bangsa hamba. Jadi kalau Bella lihat di sini sepanjang pekan ini membahas tentang hamba, tapi ada menyinggung tentang bangsa. Berarti ini kan bukan hanya individu, tapi banyak sekali individu, maksudnya banyak sekali orang. Apa yang dimaksud dengan bangsa hamba? Baik, kalau saya melihat dari judul ini ada dua kata. Kata ini saya melihatnya satu-satu, hamba dan juga bangsa dan juga apa? Hamba. Pertama saya akan datang dari kata hamba dulu. Apa sih definisi hamba? Hamba adalah seseorang yang mengabdi kepada seorang tuan. Hamba melayani tuannya. Seorang hamba itu terikat perjanjian kepada tuannya. Seorang hamba itu dibeli sudah ditebus oleh tuannya. Kira-kira seperti itulah. Lalu tuannya lah yang memilih hamba itu, bukan hamba itu memilih siapa? Tuannya. Lalu hamba itu dipilih bukan oleh karena, dalam kasus ini ya, bukan oleh karena kehebatan hamba itu, tetapi oleh karena tuan itu punya hati sifat yang baik. Kira-kira seperti itulah. Lalu bangsa itu adalah satu kelompok. Terdiri dari banyak orang. Dan bangsa yang dipilih oleh Allah untuk melayani dia sudah tebus, lalu ada keterikatan dengan tuannya, yaitu keturunan daripada Abraham. Itu satu sisi. Lalu hambanya ini agak sedikit naik level kalau menurut saya. Kenapa saya katakan demikian? Ingat Bella, pemirsa, pada waktu Abraham mau mencari anak mantu perempuan, dia kirim hambanya Eliezer. Bikin satu perjanjian, sehingga Alkitab katakan Eliezer mengadakan perjanjian, mengulurkan tangannya ke pangkal paha daripada siapa? Abraham. Yang mau saya katakan adalah Eliezer pergi ke tempat calon menantu Abraham itu menjadi duta daripada Abraham. Nah, di satu sisi pengertian hamba di dalam konteks ini bahwa bangsa itu menjadi duta. Duta pemilik hamba itu selama tinggal di mana? Di dunia ini. Jadi bangsa hamba itu adalah satu bangsa yang terikat kepada tuannya, melayani tuannya, ditebus oleh tuannya, dipilih oleh tuannya. Kan Allah memilih bangsa Israel bukan karena kehebatan bangsa Israel. Tapi karena Allah pengen memilih. Lalu saya katakan naik level sedikit, bangsa hamba itu juga menjadi ambasador. Utusan daripada siapa? Tuannya. Majikannya menjadi perwakilannya, dan itu bisa dilihat oleh apa? Oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan keterangan saya itu Bella, saya tidak ambil dari sekolah sahabat ini, hanya menambahkan dari apa yang saya mengerti tentang bangsa dan hamba itu. Kira-kira seperti itu. Terima kasih. Tapi berarti kan hamba itu punya tugas ya pendeta. Maksudnya dari tuannya pasti ada, seperti Eliezer, dia juga ada tugas sebagai duta dari Abraham. Dan bangsa ini apa yang menjadi tugas mereka? Baik, tugas dari bangsa itu adalah menunjukkan, mendemonstrasikan kebaikan Allah, kasih Allah kepada orang-orang yang ada di sekeliling mereka. Itulah tugas dari misi utama daripada ambasador itu. Sehingga Allah mengatakan
bangsa itu sebagai apa? Sebagai hamba. Oke, mungkin saya baca saja Ya. keterangan dari Sekolah Sabat ini di alinea kedua itu. Ada 2 jenis referensi kepada hamba-hamba Allah yang dinyatakan dalam Yesaya 41 sampai 53. Seorang hamba diberi nama Israel atau Yakub sebagaimana dalam Yesaya 41 ayat 8. Oke, selanjutnya. Karena Allah berbicara kepada Israel atau Yakub pada masa itu, sangatlah jelas bahwa dia, Yakub, mewakili bangsa yang lahir daripadanya. Ia ini diteguhkan oleh fakta bahwa penebusan bagi hamba Tuhan Yakub telah diselesaikan pada saat dia hendak keluar dari Babel. Jadi ada kata dia ditebus dan Allah yang apa? Yang memilih Yakub itu menjadi apa? Menjadi anak Ishak, Yakub dan Esau, dan dari Yakub inilah ada 12 putra, dia lari, sembunyi kan karena takut. Lalu Allah panggil lagi, Allah. Kira-kira seperti itu pengertian dari kutipan ini, Bella. Baik, jadi sebenarnya memang bukan cuma sekedar hidup saja, tapi memang bangsa ini dipilih sebagai sebagai salah satu cara Tuhan untuk mengenalkan kasih-Nya ya kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Baik, pendeta, kita pindah ke hari Senin, seorang hamba tanpa nama. Apa maksudnya, pendeta, seorang hamba tanpa nama? Kemarin kita pelajari tentang satu bangsa ya, sebagai hamba. Nah sekarang seorang hamba yang tanpa nama. Jadi tidak disebut namanya siapa, tapi ciri-cirinya disebutkan. Nah, ini ciri-cirinya ada di sini kan. Dia memberi keadilan. Dia menyelesaikan tujuannya dengan tenang, lembut, tetapi apa? Berhasil. Ia adalah seorang guru. Dia melayani sebagai satu perjanjian antara Allah dan umatnya. Dia memberikan terang atau pengharapan dengan menyembuhkan kebutaan dan membebaskan tawanan. Nah, semua yang ditulis di atas itu adalah karakter yang dilakukan oleh seorang hamba itu. Jadi waktu zaman Yesaya, mereka berpikir bahwa ingat Immanuel itu, mereka berpikir bahwa Immanuel itu kan anaknya Yesaya. Ternyata kan tidak. Lalu nanti ada juga pelajaran raja dari Persia. Ternyata bukan juga kan begitu. Nah, penggenapan dari semua yang dikatakan itu digenapi hanya di diri dan kehidupan dan juga pelayanan siapa? Yesus Kristus. Jadi hamba tanpa nama itu yaitu siapa? Yesus. Kenapa? Seperti yang saya katakan di awal tadi di Sabat petang, bahwa Yesus datang ke dunia untuk melayani, bukan untuk dilayani. Lalu Yesus melakukan itu oleh karena dia melayani kepada siapa? Tuannya. Kira-kira seperti itu. Dan juga, tambahannya Bella, seperti kita bicarakan kemarin, salah satu tugas daripada hamba itu adalah sebagai duta atau ambasador. Nah, Yesus juga sebagai duta. Dia mendemonstrasikan bagaimana kebaikan dan kasih Allah kepada orang-orang yang ada di mana, di sekitarnya. Pendeta, ini juga kalau Bella baca di bagian yang di bold ya, yang kedua, itu disinggung tentang tunas dari tunggul Isai. Apakah ini bertentangan dengan nubuatan Yesaya tentang seorang hamba ini? Karena kan kalau kita tahu bersama, tunas dari tunggul Isai itu kan seperti ada semacam predikat yang lebih tinggi daripada seorang hamba. Kenapa sampai ada disinggung mengenai tunas dari tunggul Isai? Jadi salah satu ciri daripada hamba tanpa nama itu adalah keturunan dari Isai. Nah, ingat bangsa Israel kan mulai dari Saul, Daud, Salomo, lalu terbagi dua, Yerobeam, Rehabeam, lalu utara dan selatan. Selatan itu ada dua, ya Yehuda dengan Simeon. Nah, jadi kan ini keturunannya, Yesus itu kan keturunan dari mereka ini.
Jadi hamba yang akan datang dan akan melayani itu lahir dari keturunan Isai. siapa? Isai. Daud. Isai. Jadi begini, Bella. Pada waktu setelah Salomo meninggal, anak Salomo itu hanya mewarisi 2 yang di selatan. Tapi anak hamba Salomo itu mewarisi 10 kerajaan. Jadi tidak heran kalau kita lihat sejarahnya, yang utara itu jauh terlebih dahulu hilang, baru yang Yehuda ini akhirnya hilang sekitar tahun 600-an sekian lah, saya kurang ingat pasti hilang. Jadi dari sinilah, dari yang selatan inilah Yesus itu lahir. Kira-kira seperti itu. Baik, Pendeta. Kira-kira ada tambahan lagi di hari Senin sebelum kita pindah ke hari Selasa, Pendeta? Oke, saya akan bacakan di sini di Alenia yang kedua. Dikatakan demikian. Sama seperti Yesaya 42, pemerintah yang berasal dari keturunan Daud dalam Yesaya 11 bertindak selaras dengan Allah. Menyediakan keadilan dan pembebasan bagi yang tertindas. Demikian juga hikmat dan pengetahuan Allah. Kita menemukan bahwa tunas dan tunggul dari Isai adalah Mesias, anak ilahi yang tertulis dalam Yesaya 9 ayat 6 dan 7, yang juga membawa damai dari tahta Daud dan kerajaannya dengan keadilan dan kebenaran. Sementara saya katakan tadi, nanti ada pelajaran raja dari Persia, Kores, dia kan bukan keturunan Isai. Tapi ada beberapa kriteria yang digenapi oleh siapa? Kores. Baik, Pendeta. Kita pindah ke hari Selasa. Nah, tadi Pendeta sudah sempat menyinggung mengenai Raja Kores ya. Dan ternyata kita langsung bisa belajar tentang Raja Kores, Mesias orang Persia. Kenapa disebut Mesias? Bukankah Mesias itu hanya untuk Yesus saja? Tapi kenapa ada orang lain yang disebutkan sebagai Mesias? Oke. Untuk menanggapi pertanyaan Bella itu, kita pertama harus melihat arti kata Mesias. Itu ada di Alenia yang 1, 2, 3, 4 setelah bold. Mengapakah di bawah itu? Kata Ibrani untuk diurapi adalah kata yang darinya kita mendapatkan kata Mesias. Jadi kata Mesias itu artinya diurapi. Di dalam perjanjian lama, kata ini dapat merujuk pada imam yang diurapi. Seorang raja Israel yang diurapi. Atau Mesias, seorang raja dan pembebas yang ideal dari keturunan Daud. Nah, ini gitu kan? Iya. Oke, saya berhenti dulu sana. Jadi arti kata Mesias itu adalah yang diurapi, raja, imam, dan pembebas. Kan itu. Nah, idealnya adalah dari keturunan Daud. Nah, dalam konteks buku Yesaya, yang membebaskan mereka dari tawanan adalah Raja Kores. Tetapi dia bukan keturunan Daud. Artinya adalah sama seperti pelajaran yang lalu, pada waktu dikatakan Immanuel, harapan mereka Immanuel itu adalah anak daripada siapa? Yesaya. Ternyata bukan. Nah, pada waktu dikatakan Mesias itu mereka harapkan atau mereka artikan, oh inilah, karena Mesias. Mereka membebaskan kita. Betul. Ternyata bukan. Ternyata bukan. Nah, yang dimaksudkan oleh nubuatan Yesaya adalah Immanuel nanti, tunggul Isai itu. Betul. Yaitu siapa? Yesus Kristus. Karena kalau kita baca dalam silsilah Yesus di buku Matius, buku Markus itu kan, ada urutannya di sana. Ada pertama itu dari siapa? Di atas itu ada disebut nama siapa? Nama Daud. Kira-kira seperti itu, Bella.
mereka juga sempat salah mengira ya pendeta. Mereka berpikir bahwa Raja Hizkia juga menjadi salah satu perkiraan mereka tentang nubuatan dari Yesaya. Tapi Iya, ternyata salah ya. salah. Karena memang Hizkia waktu itu dia membuat satu gerakan setelah Ahaz meninggal kan. Satu gerakan di mana dia membumi hanguskan semua patung-patung berhala. Tetapi di akhir cerita, bukan di akhir, setelah akhir cerita dia sembuh dari sakitnya, apa yang dia lakukan? Menjadi sombong. Dia mengentertain lah Iya. raja-raja, putra-putra mahkota dari Babylon. Oh, ini harta kami dan Iya. lain sebagainya. Dan akhirnya yang ditunjukkan oleh Hizkia kepada pangeran-pangeran dari Babylon itu justru itu yang dibawa di tempat mereka ditawan. Kejadian Raja Hizkia dan Raja Kores lebih dulu yang mana pendeta? Kalau menurut urutan ini adalah Hizkia. Hizkia. Karena setelah Ahaz Hizkia kan. Oke, baik. Berarti Kores ini adalah raja terakhir yang dibahas mengenai Mesias ini ya pendeta. Maksudnya dalam nubuatan Yesaya. Ingat pada waktu Daniel ditawan di Babylon, kan yang menawan mereka Nebukadnezar. Iya. Lalu Babylon kan dikalahkan oleh Raja Media Persia. Salah satu rajanya adalah Kores. Baik. Kita pindah ke hari Rabu, harapan untuk masa depan. Jadi di sini mengenai hamba sudah dibahas, mengenai nubuatan Yesaya juga mengenai hamba. Tapi kenapa ada harapan untuk masa depan? Apakah ini ada kaitannya dengan hamba itu pendeta? Oke, saya akan bacakan alinea pertama. Fakta bahwa Yesaya secara akurat meramalkan Kores dengan menyebutkan namanya mengganggu orang yang tidak percaya bahwa nabi itu menerima ramalan tersebut dari Allah. Untuk mengatasinya, mereka menerima teori bahwa nabi lain, Yesaya kedua, ini yang dikatakan ada Yesaya, ternyata itu adalah Yesaya juga, itu juga kan begitu. Namun tidak ada saksi sejarah untuk kehadiran Yesaya kedua. Jadi tidak ada itu. Oke. Lalu saya langsung loncat alinea berikutnya. Pekabaran Yesaya yang mendasar sangat konsisten di sepanjang kitab yang ditulisnya. Percaya kepada Allah yang benar, termasuk datangnya Mesias pembebas, gantinya percaya pada kuasa yang lain. Para pakar Alkitab menekankan peralihan fokus ke periode Asyur dalam Yesaya 1 sampai 39. Jadi istilahnya, kok ceritanya bisa lompat gitu. Iya. Bisa lompat. Nah, ini mengartikan kan waktu itu kerajaan itu ditawan kan. Kerajaan di selatan itu kan ditawan. Iya. Jadi, wah ini nggak ada harapan ini. Tapi dengan pekabaran yang disampaikan oleh Yesaya, mengindikasikan bahwa ada harapan. Iya. Kebebasan di hari yang akan datang. Walaupun mereka mengartikan berbeda. Mereka artikan adalah Kores. Bahkan Bella katakan kemarin Hizkia juga. Tetapi penggenapan yang sebenarnya itu adalah di kelahiran Yesus Kristus, kedatangan Yesus Kristus yang pertama. Dan kedatangan Yesus Kristus yang pertama itu menggenapi ciri-ciri hamba yang tanpa nama itu. Nah, kedatangan Yesus yang pertama itu belum membebaskan manusia secara lepas dari gangguan setan, godaan, belum kan? Tetapi kedatangannya yang pertama itu meyakinkan kita bahwa dia sudah menang. Dari mana kita tahu dia bangkit dari kuburnya. Itulah harapan yang akan terjadi masa yang akan datang, yaitu kedatangan yang kedua kali, bahwa kita akan bebas selama-lamanya dari dunia yang berdosa ini. Tapi lucunya pendeta di hari Rabu ini disinggung mengenai Yesaya kedua.
Berarti orang-orang pada zaman itu mereka berpikir bahwa ada Yesaya yang pertama yang menuliskan dari kitab Yesaya 1 sampai 39 tadi ya pendeta, dan sisanya itu adalah Yesaya yang kedua. Kenapa mereka sampai berpikir bahwa ada 2 Yesaya? Ya, ini sebetulnya orang pada waktu melihat, membaca gaya penulisan. Ya, contohnya kita kan tahu nih karakter seseorang. Contohnya orang kalau lihat saya, menilai saya bicara, ada dulu murid-murid saya katakan begini, Pak Pendeta kalau ngomong selalu dia bilang, ngerti kan yang saya maksud kan? Iya. Bisa ikuti saya kan? Nah itu kan ciri khas seseorang gitu loh. Tapi sekali waktu saya bicara tanpa mengungkapkan itu, jadi seolah-olah ini bukan dia kok. Loh, dari mana kamu tahu bukan dia? Cara bicara, karakter apa, ciri-ciri dia bicara tuh nggak ada, itu hilang. Nah kira-kira seperti itulah yang terjadi dalam apa? Yesaya ini kok waktu membicarakan tiba-tiba belok ke yang lain gitu. Tapi bukti sejarah mengatakan bahwa tidak ada saksi yang mengatakan ada Yesaya kedua. Tetap Yesaya gitu ya. Yesaya itu cuma beralih saja topiknya. Baik pendeta. Hari Kamis mengenai hamba yang merasakan dan menderita. Balik lagi ke hamba yang tanpa nama itu ya pendeta. Iya. Jadi ini juga sambungan dari Sabat Petang sebenarnya, empati itu ya pendeta. Benar. Silakan. Baik. Tidak ada yang lebih baik kalau kita pernah mengalaminya. Makanya ada sebutan berkata, pengalaman adalah guru yang terbaik. Ini harus kita alami, kira-kira seperti itu. Tapi banyak orang menghindari pengalaman sehingga sesuatu yang dia akan kerjakan di kemudian hari itu rasanya akan hambar. Betul. Ini ngomong-ngomong di luar pelajaran kita, Bella. Kebetulan anak kami sudah mau selesai kuliah. Lalu saya bilang begini, dia kuliah di Unai. Lalu saya bilang begini, Jer, seandainya sekali waktu kamu dipanggil di mission kerja sebagai dosen, mau enggak? Saya bilang gitu. Di mana tadi? Unai, tadi Siantar. Dia bilang begini, mau saja tapi saya bilang, iya, tapi saya ingin kerja dulu. Setelah itu baru saya jadi dosen. Loh kenapa begitu? Saya bilang. Dia bilang ini hal yang menarik. Kalau saya jadi dosen, sebelum saya mengalami dunia kerja, apa yang saya sampaikan itu adalah teori. Tapi kalau saya jadi dosen, setelah saya kerja, apa yang saya sampaikan itu berdasarkan apa yang sudah dialami. Kira-kira seperti itulah apa yang dimaksud pelajaran hari Kamis ini. Hamba itu merasakan, mengalami apa yang kita rasakan. Satu contoh saja. Kenapa dikatakan Yesus menangis? Itu sebuah kabar baik. Kabar baiknya begini. Bagaimana seseorang mengatakan jangan sedih kalau dia belum pernah mengalami kesedihan? Kan itu. Yesus katakan jangan sedih karena Allah memberikan penghiburan. Bagaimana dia mau katakan itu kalau dia belum pernah mengalami apa? Kesedihan. Itu satu. Lalu yang kedua, ingat pada waktu Yesus dicoba itu benar, cobain 40 hari itu, kan dia kelaparan, kehausan. Saya tidak tahu siapa orang sekarang yang pernah mengalami puasa lah ya, penderitaan seperti itu. Tidak ada. Yang saya tahu ya, kalaupun ada boleh kasih tahu. Yesus pernah rasakan itu. Ya, jadi tidak heran Yesus katakan, marilah kepadaku yang letih lesu dan beban berat, aku akan memasangkan kuk. Artinya kuk itu alat yang ditaruh di pundak keledai, kerbau atau lembu yang membajak di sawah. Beban maksudnya, beban.
Yesus tidak akan pernah katakan, maksudnya apa yang dia katakan itu akan hambar kalau dia belum pernah mengalami apa? Betul. Penderitaan. Penderitaan. Seperti saya pribadi, Bella ya, saya berani katakan kepada pendeta-pendeta muda yang langsung ditempatkan di kota besar, saya bilang, kalian tuh enak, nggak seperti kami, saya bilang. Dulu saya masih melayani 13 jemaat, satu cabang. Jadi betul-betul merasakan dan menikmati bagaimana yang namanya pelayanan bersama jemaat di kampung. Ya artinya ya itu tadi, pengalaman adalah guru yang terbaik. Betul. Kira-kira seperti itu. Jadi memang ternyata harus ada empati dan turut langsung terjun ya, supaya kita tahu bagaimana rasanya. Kalau tidak ada rasanya juga percuma ya, pendeta. Oke, saya akan bacakan Bella di sini sebagai tambahan di alinea yang kedua itu setelah jika. Sebelumnya kita menemukan bahwa pada bagian buku Yesaya ini hamba Allah Israel atau Yakub merujuk pada bangsa itu. Namun di sini nama Israel tanpa referensi paralel dengan Yakub dengan jelas diterapkan kepada hamba secara perseorangan. Yesus itu kan yang mengembalikan bangsa itu kepada Allah. Hamba secara perseorangan telah menjadi perwujudan yang ideal, penggunaan yang ideal ya, penggunaan atau yang mewakili bangsa itu di mana kegagalan mereka telah menyebabkan pengguna nama Israel menjadi sebuah apa? Sebuah kompromi. Jadi artinya adalah seperti yang kita bicarakan dari awal, bahwa bangsa hamba itu setelah dilihat dengan berjalannya waktu itu merujuk kepada siapa? Kepada seseorang yang kita artikan dia itu adalah siapa? Yesus itu sendiri. Baik, pendeta. Terima kasih, dan pendeta bisa langsung kepada kesimpulan. Baik, untuk kesimpulan saya langsung bacakan saja di pelajaran hari Jumat Bella ya, dari kutipan pelayan Injil. Dikatakan demikian, dalam pekerjaan menarik jiwa, kebijaksanaan dan akal budi diperlukan. Juru selamat tidak pernah memaksakan kebenaran itu, tetapi ia mengucapkannya selalu dengan kasih. Tanpa sadar kita memaksakan orang untuk bertobat kan? Iya. Panggilan digunakan berbagai cara, kalimat-kalimat yang menyentuh, matikan lampu, lalu ada lagu, itu okay, no problem. Tapi jangan sampai kita masuk kepada satu wilayah memaksakan. Karena dengan panggilan, dengan lagu, dengan lampu dimatikan, pengertian saya adalah mengajak orang untuk merenung dan untuk mendengar bisikan dan panggilan Roh Kudus. Itu poinnya sebetulnya. Tetapi orang sering tanpa sadar terbawa dalam satu situasi seperti memaksakan. Oke, saya lanjutkan. Dalam pergaulannya dengan orang lain, ia menggunakan kebijaksanaan yang paling agung dengan selalu ramah dan penuh pertimbangan. Ia tidak pernah kasar, tidak pernah mengucapkan sesuatu perkataan dengan keras, dan sia-sia, tidak pernah melukai jiwa yang peka. Jadi pada waktu Yesus mau menjangkau mereka, dia tidak pernah menggunakan kata-kata yang tidak enak didengar. Dia menggunakan kata-kata yang enak didengar, kata-kata yang positif, sehingga orang pun respect kepada siapa? Kepada dia. Kira-kira itu Bella kesimpulan yang boleh saya ambil yang saya sampaikan dari kutipan di hari Jumat ini. Berarti bukan cuma empati, tapi juga karakter harus sesuai dengan Allah. Oh iya, karena empati itu tidak akan pernah muncul kalau karakter kita tidak sama dengan karakter Allah. Karena Allah itu adalah empati. Berarti berjalan seiringan. Ya. Baik, pendeta, terima kasih. Pendeta bisa langsung mendoakan pemirsa yang ada di rumah. Baik, kita tunduk kepada berdoa. Bapa kami di sorga, terima kasih oleh karena kesempatan yang baik kami terima untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, melalui diskusi kelas Sabat ini. Berdoa juga bagi pemirsa dimanapun mereka berada, Tuhanlah memberikan kebutuhan mereka, menyertai mereka dan melindungi mereka. Pertemukan kami dalam suasana yang lebih baik lagi dari saat ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur.
Amin. Amin. Terima kasih Pendeta. Kita akan berjumpa lagi di diskusi Sekolah Sahabat. Tuhan Yesus memberkati.